Cupang nih, kali ini kita ngomong soal cupang ya. Sekarang kan banyak pertanyaan nih, bagaimana kondisi percupangan sekarang gitu. Ya, begitu dah gitu loh. Udah ya begitu lagi deh gitu loh. Jadi itu memang sekarang lagi ada badai band namanya. Jadi kita live di band gitu loh, kita posting jualikan di band gitu. Nah itu sebenarnya ya wajar lah ya, namanya masalah pasti ada. Gua pengen nanya, lu orang main cupang itu dasarnya apa? Cuman duit aja kah? Atau emang suka sama cupang juga? Yakin sih gua, kalau misalnya kita pasti suka sama cupang, ya kan? Terus sambilan gitu loh. Mana tahu ia bisa menghasilkan. Akhirnya jadilah kita seller cupang. Ya dong. Nah, posisi sekarang itu kan buat orang yang benar-benar pengen kaya dari cupang, udah minggir deh, susah. Ya gak? Tapi ada sebagian dari kita yang benar-benar harapin penghasilan dari cupang. Ya buat sehari-hari, buat beli sesuatu gitu. Itu bisa nggak? Mungkin nggak? Kedepannya masih mungkin nggak? Ya menurut gue mungkin banget gitu loh. Kenapa nggak mungkin gitu? Sekarang gue nanya sama lu orang. UMR, setiap daerah tuh beda-beda ya. Mulai dari 3 juta lebih, ada yang 4 juta lebih, atau sekian lah gitu loh. Nah, kalau misalnya kita anggap 4 juta deh. Berarti satu hari itu sekitar 150 ribuan ya, 4 juta lebih ya. Oke. Pertanyaan gue tuh ke orang-orang, seller cupang. Susah nggak sih lu cari 150 ribu dalam satu hari buat jualan cupang? Mereka jawab, enggak bisa gitu. Kenapa? Karena cupang itu masih bisa, sangat-sangat bisa kita jual 20 ribu, 30 ribu seekor gitu. Nah, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu seekor, itu dengan asumsi modal, maaf ya, kalau misalnya kita tuh bener-bener sendiri, secara cari pakan sendiri, ya kan, ngebreed sendiri gitu. Ngebreed cupang tuh gampang banget gitu. Cari pakan juga ada di mana-mana. Nah, itu kita butuh biaya sekitar mungkin nggak sampai 5.000 perak satu ekor itu sampai dia usia 3 atau 4 bulan. Oke dong. Even kita beli pakan kutir gitu loh, setiap hari 5.000 perak gitu. Itu juga nggak sampai lebih dari 5.000 perak seekor. Kalau kita bisa jual dengan 20 ribu satu ekor, untung kita 15 ribu. Itu udah bersih loh. Kalau misalnya kita asumsi sehari kita live 3 jam, bisa nggak jual 20 ribu seekor sebanyak 10 ekor 3 jam? Ada yang bilang mungkin bisa, ada yang bilang nggak tahu bisa apa nggak ya. Oke, kesampingin itu dulu. Sekarang 3 jam itu tuh nggak menghabiskan waktu lu yang seharian, benar nggak? Lu masih bisa kerja seperti biasa. Kalau lu mau jualan donat, sono mau nge-grab, mangga gitu loh, nggak pusing. Mau kerja di kantor, ayo gitu. Mau jalan kerupuk, monggo, ya kan? Nah malam di saat lu lagi santai jam 9 sampai jam 11 gitu lu live jualan 2 jam apa 3 jam, masa iya nggak laku 5 ekor, 10 ekor dengan harga segitu gitu. Kalau misalnya taruh laku, satu hari lu bisa ngumpulin misalnya 100 sampai 150 ribu. Berarti penghasilan tambahan lu itu udah UMR, bahkan UMR up. Ya dong, sebulan bisa 3-4 juta. Belum lagi ikan-ikan yang jadi lebih bagus, itu kita asumsi ikan 20 ribu loh. Benar nggak? Karena kalau lu bilang cupang udah drop, nggak ada yang mau lagi. Bullshit, itu namanya bullshit. Kenapa? Cupang itu bukan baru ada sekarang, udah di zaman dulu. Gue masih kecil aja, sekarang umur gue ya umur gue 20 lebih lah ya. 30 lebih lah ya, jangan 20 lebih gitu. Udah puluhan tahun masih eksis kok. Kadang dia naik banget, kadang turun, kadang biasa-biasa aja. Oke. Jadi intinya bermain cupang masih sehat nggak? Sehat banget. Karena waktu lu ngerawat cupang, lu main cupang, itu ada hal-hal tersendiri lu yang bikin lu mungkin menghilangkan stres lu, ya dong, dapat kepuasan di saat berhasil. Jadi banyak faedah positif yang lu bisa dapat sambil, mana tahu kita sambil nunggu ke depannya. Kita breed sekarang nih misalnya nih, itu kan ikan baru bisa dijual lagi 3-4 bulan ke depan. Sambil kita ngejalanin hobi kita. Kalau 3-4 bulan ke depan suasana udah berubah menjadi baik, ya nggak? Platform udah mulai nggak ngeband kayak gitu lagi. Mungkin ada aplikasi baru yang muncul buat jualan ikan, kita kan nggak tahu. Nah, disitulah kita dapat keberuntungan. Yang keberuntungan di mana orang bilang itu ada kesempatan dan lu ada persiapan.
Jadi nggak ada keberuntungan tahu-tahu datang-datang ya kan, mendadak gue dapat bisnis enak tanpa ada ini, tanpa ada itu. Ya, intinya masih sehat buat main cupang. Sehat banget menurut gua. Karena yang namanya hobi itu nggak pernah mati. Ikan cupang itu adalah ikan hias. Ikan hias itu, yang namanya ikan hias itu, mereka punya varian yang selalu di-upgrade gitu. Itu menurut gua soal cupang, oke? Kenapa diikat kok? Panas. Ikan cupang, cakep. Ini makhluk hidup yang indah banget loh. Mungkin gak sih ikan ini bisa mati? Enggak lah. Mati usianya gitu loh. Tapi kalau daya jualnya pasti ada. Harganya ya fluktuatif. Ya dong? Tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya guys. Kalau lu pengen kaya dari ikan cupang, ya tunggu momen lah. Lagi hype-hype-nya lu bisa kaya gitu. Tapi kalau lu main cupang itu buat kesenangan lu, dan sekaligus lu bisa dapat sesuatu di situ, feedbacknya lu bisa jual, lu dapat duit juga, dapat penghasilan, why not gitu. Memang ini nggak menarik apa buat yang suka, ya kan? Karena ada yang suka di air, ada yang suka main di darat, punya binatang peliharaan, ada yang suka main di apartemen. Beda lagi piaraannya guys. Cupang ya running pasti running, cuman kalau kita bicara ke arah bisnis, menghasilkannya itu seberapa menghasilkan kita nggak tahu. Tapi kalau cuman buat sekedar mendapat hasil, pasti mendapat hasil, nggak mungkin enggak. Ya balik lagi sih ya, nggak bisa asal lu pelihara cupang terus bisa jual. Lu harus punya manajemen yang baku, maksudnya tuh yang ngerti soal penjualan secara online kayak gimana, pelayanan, ya segala macam lah ya, kayak gitu. Ya intinya tuh nggak cuman lu punya ikan terus bisa jual. Banyak hal-hal lain yang lu harus pelajarin gitu, pelan-pelan. Kalau di bisnis nggak bisa langsung sekaligus. Cupang, jumlah cupang di tempat gua ini ya, di galeri ini aja nih masih ada ribuan ya, ribuan ekor. Belum yang ada di farm. Tapi kok nggak pernah jualan gitu loh. Guys, gua tahu diri. Di saat keadaan lagi tidak memungkinkan, gua nggak memaksakan diri. Gua kalau memaksakan diri, nanti harga seller, maksudnya harga diri seller, penjual cupang, seller cupang, bakalan diinjek-injek gitu loh. Gue lebih suka, gue nikmatin aja cupang-cupang gue pelihara, yang udah tua ya biarin gitu loh, piara-piara. Nanti gue sambil nunggu, sabar gitu loh. Nggak semua bisnis itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya dia agak menurun, ada kalanya dia naik. Masalahnya adalah, di saat naik, di saat lagi hype-hype-nya, kalian semua kan untung banyak. Nah, sekali turun teriak semua, yang kemarin untung banyak kemana semua? Untung diam aja. Sekali rugi teriak semua gitu loh. Bukan rugi, maksudnya agak menurun harganya. Dan permintaan gak gitu banyak. Udah semua teriak gitu loh. Aneh gitu loh. Makanya gue bilang tuh, mental paling penting. Bukan seberapa sukses kalian menjadi pebisnis ataupun pedagang, ya kan? Tapi mental lu tuh, mental sebagai apa gitu. Di waktu lu dapat banyak, bisa nggak lu sisihin dulu buat menjaga di saat lu dapat dikit gitu. Intinya kan cuma di situ. Lu coba lihat lagi hype-hype-nya cupang. Ada yang rumahnya masih, maaf banget ya. Itu rumahnya itu bener-bener halamannya masih rumput-rumput, masuk gang-gang kecil, satu mobil doang bisa pas lewat. Tahu nggak lagi hype cupang? Tongkrongannya Pajero Sport yang paling baru. Keren kan? Keren kan? Keren. Kenapa dia nggak berpikir kalau bisnis itu ada naik, ada turun? Di saat lu dapat banyak, kenapa lu nggak sisiin buat apa? Investasi kek, beli tanah kek gitu loh. Atau mungkin lu tabungin. Kenapa harus dikonsumsikan? Itulah mental orang yang teriak-teriak itu loh. Kalau lu susah, kalau lu lagi susah buat menjual, ngapain sih? Kenapa harus lu teriak-teriak? Memang ada yang peduli? Yang ada lu diketawain. Mulai sekarang stop deh, nggak usah ngeluh-ngeluh gitu loh. Kalau cuman sekedar bercanda buat ya lucu-lucuan, oke lah gitu loh. Tapi nggak usah seriusin, seakan-akan elu doang yang paling susah di dunia. Maaf gengs,
susah itu tuh nggak ada batasnya. Beda-beda setiap orang. Jadi nggak usah sok-sok ngeluh gitu loh. Jalakonin aja, biasa aja. Jadi waktu kamu lagi dapat banyak ya kan, bermanfaat gitu, lu diam aja. Sekarang lagi agak susah, ya udah diam aja. Nggak usah teriak, bikin kisruh aja.